Peristiwa pertama yang akan kita bahas yaitu Perang Salib. Perang Salib bermula dari kondisi politik dan keagamaan di wilayah Timur Tengah pada akhir abad ke-11. Saat itu, wilayah Yerusalem dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan gereja dan penguasa Eropa, karena Yerusalem dianggap sebagai kota suci bagi umat Kristen. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan ajakan perang salib dalam konsili Clermont. Ia mengajak umat Kristen Eropa untuk melakukan ekspedisi militer ke timur dengan dalih membebaskan tanah suci. Seruan ini disambut antusias oleh raja-raja, bangsawan, dan rakyat Eropa yang terdorong oleh semangat keagamaan, harapan memperoleh tanah, kekuasaan, serta keuntungan ekonomi. Penyebab terjadinya perang salib. Terdapat beberapa faktor utama yang melatar belakangi terjadinya perang salib. Faktor agama menjadi alasan utama yang digunakan untuk menggerakkan massa, yaitu keinginan merebut Yerusalem. Selain itu, faktor politik turut berperan, karena Paus dan para penguasa Eropa ingin memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka. Faktor ekonomi juga tidak kalah penting, mengingat wilayah Timur Tengah merupakan jalur perdagangan strategis yang sangat menguntungkan. Di sisi lain, kondisi internal umat Islam yang saat itu terpecah belah menjadi berbagai dinasti memperlemah pertahanan wilayah Islam. Periodisasi perang salib. Perang salib berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu dari tahun 1096 hingga 1290 Masehi. Periode pertama ditandai dengan keberhasilan tentara salib merebut Yerusalem dan mendirikan kerajaan Latin di wilayah timur ini. Periode kedua menunjukkan kebangkitan kekuasaan Islam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam Abu Dinjan, dan puncaknya oleh Salahuddin Ayyubi. Pada periode ini, umat Islam mulai bersatu dan mampu memberikan perlawanan yang efektif. Pada periode ketiga, berakhir dengan kekalahan total tentara salib dan runtuhnya kekuasaan mereka di wilayah Islam. Peranan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh sentral dalam perang salib. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan berakhlak mulia. Pada tahun 1187 Masehi, ia berhasil memenangkan Perang Hittin yang menjadi titik balik besar dalam sejarah perang salib. Kemenangan ini membuka jalan bagi pembebasan Baitul Maqdis dari kekuasaan tentara salib. Salahuddin juga dikenal karena sikap kemanusiaannya, bahkan kepada musuh-musuhnya, sehingga ia dihormati tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh lawannya dari dunia Kristen. Selanjutnya yaitu latar belakang invasi Mongol. Invasi Mongol merupakan peristiwa besar berikutnya yang mengguncang dunia Islam pada abad ke-13. Bangsa Mongol berasal dari Asia Tengah dan hidup sebagai bangsa nomaden. Mereka dipersatukan oleh Genghis Khan, seorang pemimpin militer yang sangat kuat dan visioner. Di bawah kepemimpinannya, Mongol melakukan ekspansi besar-besaran dan menaklukkan wilayah yang sangat luas dalam waktu relatif yang singkat. Invasi Mongol ke dunia Islam. Setelah wafatnya Genghis Khan, ekspansi Mongol dilanjutkan oleh keturunannya. Salah satu peristiwa paling tragis adalah penyerbuan Baghdad pada tahun 1258 Masehi oleh Hulagu Khan. Kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam dihancurkan secara brutal. Perpustakaan, madrasah, dan karya ilmiah musnah. Khalifah Abbasiyah terakhir di Baghdad, Al-Musta'sim Billah, terbunuh, menandai runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Invasi Mongol. Invasi Mongol menyebabkan kehancuran besar-besaran di dunia Islam. Banyak kota hancur dan jutaan jiwa melayang. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian bangsa Mongol memeluk Islam dan mulai membangun kembali peradaban. Tokoh seperti
Ghazan Khan menjadi contoh penguasa Mongol yang berperan dalam kebangkitan Islam pasca invasi. Dari kehancuran tersebut, dunia Islam perlahan bangkit kembali dengan struktur sosial politik yang baru.